Gaya nyetir. Setiap pembalap pasti mempunyai karakter gaya nyetir yang berbeda-beda. Ada yang suka seperti ini, ada yang suka seperti itu, dan begitu banyak beraneka ragam gaya nyetir di balapan mobil, terutama di Formula One. Karena setiap pembalap pasti punya ciri khas masing-masing dalam menyetir. Tapi dari seluruh perbedaan itu semua, tujuannya tetap satu, yaitu menjadi yang tercepat dan menang. Dari semua gaya nyetir, kita akan ngulik beberapa atau 3 gaya balapan yang biasanya dipakai di balapan Formula One. Apa aja itu? Let's go! Hentak understeer. Hentak understeer adalah gaya yang sangat membutuhkan kekuatan ban depan yang sangat besar. Karena gaya nyetir ini sangat memakan grip bagian depan. Understeer itu apa sih bang? Understeer itu begini. Understeer itu di saat kita ngebelokin setir mobilnya, gak penting mau seberapa belokin kita setirnya, mobilnya tetap gak mau belok atau under. Ya itu tetap lurus mobilnya. Gak ngaruh udah seberapa banyak kita putar setirnya, tapi tetap mobilnya lurus. Nah itu namanya understeer. Dan kekurangan dari gaya nyetir ini adalah ban depan lebih boros, kadang-kadang mobilnya lurus dan kadang-kadang gak mau belok. Dan kita harus mengontrol gas di tengah tikungan agar mobil tidak bablas keluar tikungan. Dan bisa-bisa kalau nggak jago kontrolnya, bisa-bisa kita malah ke gravel terus mobilnya. Terus kelebihannya apa bang? Biasanya pembalap atau mobil yang pakai setelan begini atau style yang begini jarang mengalami spin atau melintir. Karena kalau setelan begini biasanya semua beban mobil dialokasikan dengan rata atau terutama ke bagian belakang. Dan itu membuat bagian belakang tuh mobil jadi sangat stabil gitu loh. Jadi kayak mengorbankan depan untuk stabil yang belakang. Tapi meskipun understeer ini adalah sebuah kekurangan bagi sebagian orang yang sangat gak enak, nah bagi sebagian pembalap ini menjadi sebuah keuntungan. Karena beberapa pembalap malah kenceng ketika pakai gaya yang ini. Contohnya yang paling terkenal adalah Fernando Alonso, di mana saat eranya bersama Renault F1 Team musim 2003 hingga 2006, bahkan di McLaren 2007, gaya nyetirnya aneh banget. Di saat orang-orang sayang-sayangin grip ban depan dijaga sama awet, dan kalau bisa seminimal mungkin input steeringnya agar bannya lebih awet gitu kan. Nah kalau Alonso sengaja malah ngehentak ban depannya, belokin setir sebanyak-banyaknya, bikin understeer mobil dengan sengaja, dan masuk tikungan dengan stabil tanpa ada goncangan sedikit pun di bagian belakang. Dan ternyata gaya nyetir itu sangat kencang dipakai Alonso, karena ya tangannya orang-orang beda-beda kan ya, dan gaya nyetir orang-orang beda-beda. Tapi somehow gaya nyetir kayak gini yang aneh begini malah cocok di Alonso. Walaupun emang kalau zaman sekarang gaya nyetir kayak gini agak tricky buat dilakuin ya, karena ban Pirelli itu tuh nggak sekuat ban-ban di era Bridgestone sama Michelin di era dulu. Selain Alonso, Sergio Perez juga mirip driving style-nya. Tapi kayak yang gue bilang tadi, karena ban Pirelli itu agak sedikit rapuh ya, jadi Perez yang lebih suka mobil yang agak understeer, dia bikin lebih versi halus mobilnya di era sekarang. Jadi pembalap understeer itu suka banget bagian belakang yang stabil dan input steeringnya yang banyak saat di tikungan. Kalau kita mau lihat perbedaannya, nah kita lihat nih input steeringnya Alonso sama Michael Schumacher. Bener-bener beda banget kan. Gak cuma era ini, era 60-an pun style ini pernah dipakai oleh legenda Inggris yaitu Jim Clark. Tapi kalau style itu di era itu sih gue rasa wajar ya, karena mobil di era itu bener-bener gak bisa belok gitu, gak ada sayapnya, gak ada downforce-nya. Jadi kalau gak dihentak gak belok gitu mobil. Jadi intinya kalau understeer itu adalah buat pembalap yang suka kendaliin bagian depan dan suka bagian belakang yang stabil. Oversteer atau slide. Style kedua ini adalah style oversteer, yaitu style yang paling agresif di antara semua driving style. Dimana ini adalah gaya yang banyak banget dipakai sama orang, tapi nggak semua orang bisa kenceng kayak gaya ini. Nah, contoh driver yang kenceng pakai style ini adalah ada Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Max Verstappen, Sebastian Vettel. Nah, terutama kita bahas di sini adalah Michael Schumacher dan Max Verstappen. Karena mereka berdua ini agak mirip soalnya style nyetirnya dari penglihatan gua gitu loh. Berbeda dengan Alonso yang mana pengen bagian depannya itu semalas mungkin atau sesantai mungkin. Kalau Schumi sama Verstappen, mereka tuh pengen bagian depannya yang sat-set ketika dibelokin atau pointy front end. Jadi nggak ada lah kayak ngeslat-ngeslat gitu loh, depannya maunya set gitu kan, dengan menumpukan semua grip ke bagian depan. Wih, enak dong ya, depannya nggak harus capek-capek dikendaliin kayak understeer gitu kan. Tapi apakah itu berarti lebih mudah? Oh, tentu tidak. Lo emang dapat grip depan yang satset banget gitu, yang enak banget ketika belok. Tapi konsekuensinya adalah bagian belakang lo itu jadi bakal liar banget dan bakal ngajak lo mau melintir hampir di setiap tikungan. Jadi ibarat kata kalau lo condong ke bagian depan, otomatis bagian belakangnya jadi ringan banget dan melayang gitu loh. Nah, jadi itu tugas lo, kendaliin pantat bagian belakang lo yang sliding di tiap tikungan sambil jadiin itu sebuah keuntungan saat menikung. Nah, bingung kan lo? Intinya gak ada yang gratis lah gitu loh. Karena kalau lo mau bagian belakangnya stabil, ya understeer, lo harus kontrol depannya gitu loh, karena belakang lo stabil. Tapi kalau lo mau bagian depan yang stabil, ya udah lo kontrol belakangnya gitu. Lo harus pilih salah satu. Dan style yang ini dibutuhkan orang dengan feeling yang tinggi dan juga bisa ngerasain grip tiap tikungan. Kayak Schumacher contohnya di video ini. Mobil era 90-an kan pada understeer banget ya. Nah, di saat pembalap lain pakai cara balap yang biasa, nah Schumacher memakai cara ini biar bisa masuk tikungan lebih cepat dan keluar tikungan lebih ngacir.
Kayak kita lihat di grafik ini perbandingan dia sama teammate yaitu Johnny Herbert di tim Benetton pada tahun 1995. Dengan mobil yang sama, terlihat Schumi jauh lebih kencang dilihat dari data. Terlihat jelas Schumacher lebih berani nginjek gas saat di tikungan atau bahkan mencoba sama sekali nggak ngelepas gasnya di tikungan kanan panjang itu. Sementara Johnny Herbert, teammate-nya, ngelepas gas lebih banyak dan efeknya speednya dia jadi berkurang dan speednya Schumacher lebih kencang di tikungan itu. Kelihatannya mah kan gampang ya, kayak itu mah bang tinggal gaspol doang gitu mah nggak ngaruh apa-apa. Johnny-nya aja yang nggak berani loh, nggak sekedar gitu guys. Sekarang kita lihat grafik setirnya, di telemetri setirnya. Nah kita lihat grafik data setirnya Schumacher itu acak-acakan dan dimana artinya setir itu nggak bisa diem. Artinya tuh Schumacher berusaha menjinakkan setir mobil yang liar itu. Dia berdansa sama limit grip dan mobilnya. Wah gila sih. Jadi tangannya tuh nggak pernah bisa diem di tikungan, selalu berusaha stabilin mobil. Dia berada di limit grip dan mobil di tikungan itu. Gila anjay, kontrolnya mobilnya gila sih. Itu baru satu tikungan doang loh, tikungan Bridge Silverstone. Schumacher udah unggul 0,3 detik dari Johnny Herbert. Kalau secara overall satu sirkuit, Michael bisa unggul 1,3 detik lebih. Gila emang, dengan mobil yang sama loh. Perlu dicatat lagi, gak semua orang bisa pakai style ini. Emang Schumacher ini emang the best kayaknya deh. Kayak di video Paul Schumacher di Hungary ini tahun 2004. Jadi mana Schumacher kita lihat di tikungan 1 melempar mobil untuk masuk tikungan. Dan kita lihat setirnya langsung dibanting ke kanan buat ngebuang bagian belakangnya, dibikin slide gitu kan. Nah saat bagian belakangnya slide, setirnya langsung diangkat lagi untuk kendaliin slide mobilnya. Jadi saat belokan, steering input Schumacher itu dikit banget. Dan kalau bisa manfaatin rotasi ban belakang atau nge-slide dikit buat belokan. Jadi dia lebih banyak memanfaatkan slide mobil gitu buat belok. Nah di mana ban saat itu Bridgestone itu kuat banget. Kayak di Bahrain juga contoh yang kedua nih 2004 juga. Saat kualifikasi Schumacher di tikungan 10 yang dimana sangat susah banget dan juga tajam, dimana orang-orang tuh masalahnya understeer banget di situ. Schumacher memakai teknik slide ini buat masuk tikungan lebih cepat dan langsung keluar tikungan gaspol. Ditambah era itu ada traction control yang bisa ngendaliin powernya. Nah kalau kita melihat sejarah traction control, linknya ada di atas kanan karena kemarin baru kita bahas. Lanjut. Karena caranya itu, dia dapat keunggulan 0,2 detik. Jadi kayak nyari sepersekian detik di antara sayap tikungan gitu loh. Nah, cara nyetirnya Michael ini mirip juga ke Verstappen. Atau bisa kita bilang Verstappen mirip Michael. Tapi catatan, dengan cara yang lebih halus. Tapi tetap intinya sama. Yaitu mereka suka banget mobil yang pointy front end atau depannya satset dan belakangnya yang melayang. Dimana orang-orang justru ngehindarin ini loh. Karena bikin semakin susah gitu buat kendaliin mobilnya gitu kan kalau begini. Tapi enggak buat dua orang ini. Di saat mobil makin susah dan juga belakangnya makin liar, disitulah mereka makin kenceng. Orang gila emang. Karena kalau kita lihat Max sama Michael setiap hot lap, di tiap tikungan panjang, tangannya terutama Michael kayak di Suzuka 2002 ini selalu berdansa di track untuk kontrol mobil yang liar itu agar stay di track atau stay di racing line. Dan Verstappen pun demikian. Orang gila emang. Orang mah takut melintir, mereka malah suka. Vettel juga gak beda jauh Vettel nih, kayak Paul Lapti di Singapura tahun 2011. Sliding di tiap tikungan dan memanfaatkan slide mobil untuk masuk tikungan. Tapi itu natural talenta mereka sih, itu insting juga mereka dalam kontrol gitu kan. Dan gak cuma era sekarang, tahun 50-an pun style ini sudah dipakai kok. Tapi kalau dulu itu karena kondisi. Karena kalau dulu tuh mobil Formula 1 tuh masih mesin depan ya, yang dimana tuh berat banget. Jadi kalau ngandelin grip depan doang ya gak bakal belok gitu, keberatan mesin. Jadi mereka nge-slidein mobilnya mereka buat belok. Smooth style atau halus style atau gaya yang halus adalah style yang bener-bener orang terpilih kayaknya deh yang bisa pakai ini. Karena gaya halus itu kadang bisa membuat kita pelan, kadang juga bisa bikin kita kenceng. Dan tapi nggak selalu kenceng juga gitu loh. Karena kita terkadang terlalu memanjakan grip untuk kehalusan dalam tiap tikungan. Termasuk gua di balapan sim racing. Terlalu halus gitu beloknya. Dan style ini gue lihat ada tuh mulai tahun 70-an kali ya. Dari dulu ada sih, cuman yang gue lihat sih di sini banyaknya tahun 70-an gitu kan. Cuma yang kita bahas mungkin era sekarang aja kali ya. Karena datanya lebih banyak gitu, video pun lebih banyak. Dan style ini ada di Jenson Button. Jenson itu adalah pembalap yang sangat smooth di tiap tikungan. Dan smoothnya dia itu justru menjadi sebuah keunggulan, terutama di kondisi yang basah juga kering atau setengah basah. Gak heran dia selalu unggul mulu di balapan yang cuaca ya ganti-ganti, basah kering, basah lagi, kering lagi. Karena style dia bisa banget untuk beradaptasi di segala kondisi. Dan itu semua bikin dia Jordan di musim 2009 dengan Brown GP. Dan yap, itulah beberapa gaya nyetir pembalap Formula 1 versi gua. Perlu diingat loh ya, meskipun mereka kelihatannya sama gitu, sama-sama motor steer, sama-sama injek gas, injek rem, tapi caranya masing-masing dan punya ciri khas masing-masing. Thank you for watching, jangan lupa subscribe.